Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun fima yaljamu al-baitayah. Fima ing dalam kewajiban yaljamu kang ing dalam perkara yaljamu kang wajib apa ma al mayita ing mayit wong kang mati. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk orang yang telah meninggal. Alladzi yaljamu lil maiti arba'u khisalin. Alladzi utai perkara. Yaljamu kang wajib, tetapi wajib ini bukan wajib ngain, wajib ngalal kifayah. Idza qama ahadun saqata al ismunganhum. Idza qama ahadun minhum saqata al ismunganhum. Itu kewajiban jika dilaksanakan oleh satu orang saja, apalagi sebagian orang, maka menggugurkan dosa-dosanya orang yang tidak melakukan. Jadi yang disebut dengan kewajiban secara kelompok, kewajiban yang bisa diwakili. Dirupane mengkono-mengkono papat ghusluhu sewiji ngedusi mayit, watak finuhu lan kaping pindone ngulesi mayit, wassolatu lan nyolati ngale ngatasé mayit, wadafnuhu lan mendem mayit. Yang pertama ngedusi. Di dalam hadis Hakim, Imam Hakim juz 3 nomor hadisnya 394. Man ghassala musliman, siapa yang memandikan mayat orang muslim, fakata mengalai, kemudian ia menyimpan rapat-rapat aib-aib yang ada pada diri mayit atau jenazah tersebut, ghafarallahullahu arba'ina marrah, maka Allah akan mengampuni dosanya dia, olehnya diampuni 40 kali ampunan. Tapi persyaratannya dia harus menyimpan rapat-rapat. Nah, persyaratannya juga memandikan itu satu jenis. Jadi al-aslu fil ghusli, ya, fi ghusli rijal ar-rijalu wa fi ghusli nisa an-nisa'u. Aslinya hukum asli memandikan mayit itu adalah satu jenis. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayat perempuan dimandikan oleh mayat perempuan. Adapun boleh berbeda jenis, ini kalau satu pasangan suami istri, yang kedua mahram. Selain keduanya tidak boleh. Maka fa idza lam yujad ila ajnabiyun fil mayyitil mar'ati au ajnabiyatun fil mayyitir rajuli yummamu. Jika tidak ada kecuali laki-laki lain, tidak ada kecuali laki-laki lain di dalam memandikan mayit perempuan, atau tidak ada, artinya tidak ada perempuan, tidak ada suami, tidak ada anak, yang ada adalah hanya laki-laki lain. Begitu juga kalau ada mayat wanita, mayatnya tadi perempuan, tidak ada perempuan, tidak ada suaminya, tidak ada anaknya di dalam mayat perempuan kecuali laki-laki lain. Atau sebaliknya, mayatnya laki-laki, tidak ada orang laki-laki, tidak ada istri, tidak ada anak,
tidak ada anak perempuan, yang ada perempuan lain, maka tidak boleh dimandikan. Ya, tidak boleh dimandikan. Harus ditayamumkan saja. Kalau sengaja memandikan, maka hukumnya berdosa. Walaupun cukup, tapi hukumnya berdosa. Bahkan dalam kondisi terpaksa, ya, artinya terpaksa tidak ada mahram dan tidak ada orang sejenis. Ini kaul yang kuat adalah hanya ditayamumi dan tidak boleh dimandikan. Sedangkan ada kaul lagi yang mengatakan boleh dimandikan, tapi mayatnya dibungkus rapat-rapat seluruh anggota badannya. Dan yang memandikan tangannya harus pakai sarung tangan. Nah, pendapat yang ketiga, tidak ditayamumi, tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Yang kedua, mengulesi, ya, mengulesi atau mengkafani mayit. Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sudusin wastabrokil jannah. Niki yo hadisnya riwayat Hakim. Jadi siapa yang mengkafani mayat, maka orang itu kelak di yaumul qiyamah akan diberi pakaian kehormatan min sundus, sutra tipis, wastabrokil jannah, sutra tebal. Mengkafani gimana? Yo laki-laki cukup dengan 3 lapis, yang masing-masing lapis menutupi. Koyo jarit sing menutupi, telung jarit cukup. Tidak usah laki-laki ditambah baju, ditambah cawat, ditambah serban, tidak usah. Kalau terpaksa ditambah ke hukum makruh. Kemudian wassolatu alaihi, ini penting nyolati. Man sholang ala janazatin falau kirotun. Nyolati mayit kuwi ganjarane koyo kowe sodakoh emas sagedene gunung Uhud. Ya. Gelem nyolati mayit, pahalanya seperti pahala infak emas sebesar gunung Uhud. Berapa besarnya? Bukit gunung Uhud itu, ya, bukitnya kalau di meter itu 7 kilometer. 7 kilo. Nah, beratnya berarti lebih berat daripada gunung Uhud. Emas itu kan logam. Lebih berat dibanding batu. Ya, gunung Uhud kan hanya berbatuan. Jadi nyolati mayit jangan dianggap remeh. Karena memang baginda Nabi menyampaikan mensolati mayit niku hal yang sangat besar. Niki rangkaiannya pembelaan. Kemudian apakah disyaratkan mensolati mayit ini sampai mayit lungo utawa ora? Jadi ada sebagian yang mengatakan sholat mayit yang mendapatkan pahala 1 kirot yo sabadane nyolati, terus menunggu mayit itu dibawa pergi, meninggalkan rumah. Ono sing nyaretaken ngono. Ono sing nyaretaken ya tidak perlu. Wong kalimatnya man sholang ala janazatin, ya sing penting sholat, nyolati ngono wae. Tidak harus menunggu sampai mayit lunga. Wa dafnuhu lan mendem mayit. Mendem mayit niki yo pahalanya luar biasa. Bahkan mengantarkan mayit sampai kuburan niku pahalane 1 kirot. Ya gue sholat, kemudian mengantar sampai proses pemakaman. Itu 1 kirot. Tapi dengan persyaratan mengantar itu bersama-sama terus. Tidak lari duluan. Ya, tidak lari duluan. Kalau ada orang nyolati,
kemudian ia pergi ke kuburan meninggalkan jenazah, mendahului, ya. Dan kemudian ia hadir pada saat mayat dimakamkan, maka lam yahsul lahu ila qirotun wahidun, maka tetap pahalanya 1 qirot, tidak 2 qirot. Syarat 2 qirot itu mengantar. Lalu pahala mendemait dikonopo, waman khafaro, barang siapa yang ngeduk lahu untuk mayit, fa ajannahu, kemudian ia meratakan mendemait, ujriya alaihi, maka dilakukan baginya keajri maskan, seperti pahalanya orang memberikan tempat tinggal, askanahu ila yaumil qiyamah, yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Maka semuanya dari mulai ngedusi, mengkafani, nyolati, dan membuat luang lahat, kemudian memasukkan mayit dan menguburnya kembali, didasari dengan ikhlas. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menggugurkan pahala besar.